Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Emily Semiring. Saya dengan NIM 072. Di sini saya akan mempraktikkan metode yang ada dalam modul 3, yaitu pengenalan alat geoprocessing. Nah, di sini kebetulan karena saya adalah kelompok yang di-PJ-in oleh Andi, maka saya mendapatkan bagian untuk mendata pada di daerah Karangtengah. Nah, untuk data pertamanya kita akan data terlebih dahulu. Kita add yang bagian administrasi desa air 25 KHP. Nah, setelah selesai, kita langsung klik kanan pada administrasi desa AR 25K, lalu open attribute table. Nah, di sini akan muncul. Kita langsung saja ke WADMKC-nya. Pada bagian WADMKC kita klik kanan, lalu sort ascending agar dia diurutkan dari A sampai Z sesuai abjad. Nah, sesudah didapat, kita akan blok ke bawah bagian Karangtengah. Kita akan blok. Nah, sudah selesai di blok, kita tinggal tutup saja bagian atribut table. Nah, sudah ditandai begini, kita langsung ke bagian layer, kita klik kanan, lalu ke bagian administrasi desanya, kita klik kanan, lalu kita ke bagian data, kemudian export data. Nah, setelah itu kita tinggal menamakan data SAP-nya dengan format nama ADM underscore Karang Tengah underscore nama saya dan NIM. Lalu kita langsung saja kita tambahkan ke layer. Nah, setelah itu penambahan datanya sudah selesai. Setelah itu kita langsung men-unchecklist bagian administrasi desanya. Yang data pertama kita tambahkan. Nah, di sini akan terlihat terlihat daerah Karangtengah. Lalu kita menuju ke sini untuk melabeli dari setiap daerah yang ada di Karangtengah. Properties. Lalu ke label. Kita ganti dengan nama BJ. Ini kita ganti ke Times News Roman 12. Kita apply kita checklist centang dulu label features in this layer. Sudah selesai. Lalu kita ke menu simbologi. Kita ke bagian kategoris, kita beri warna. Terserah mau yang mana. Habis itu kita ganti value field-nya menjadi nama BJ juga. Oke. Oh iya, maaf. Kesalahan saya. Add all value, apply. Nah, setiap daerahnya sudah memiliki warna. Setelah itu kita akan menambahkan data selanjutnya, yaitu kita pertama ke add data. Kita akan menambahkan data sarana ibadah. Sarana ibadah yang dalam bentuk poin atau titik-titik. Kita add. Nah, di sini sudah tampak dia hasilnya. Lalu kita menuju ke menu geoprocessing. Kita ke toolkit, clip. Nah, untuk input feature-nya kita masukkan sarana ibadah. Lalu pada clip feature-nya kita masukkan ADM Karangtengah yang sudah kita buat tadi. Nah,
Di sini format namanya clip, nama dan name, dan nama filenya sarana ibadah. Save. Nah, kita lanjut saja. Sedang diproses. Nah, selagi menunggu proses, kita bisa mematikan dulu daerah karang tengahnya, labelnya, agar keterangan selanjutnya dapat terlihat. Nah, di sini sudah terdapat sarana ibadah yang ada di daerah karang tengah. Lalu kita unchecklist saja bagian sarana ibadah tadi yang PT25K. Nah, di sini terdapat rumah-rumah ibadah. Nah, kita bisa langsung melihat open attribute table juga di sini. Nah, sudah ada. Lalu kita bisa menuju ke properties. Kita lihat dulu format tadi. Properties, label feature in this layer. Kita apply. Coba lagi. Remark. Times New Roman. Slash apply. Oke. Nah, di sini dia terlihat setiap rumah ibadahnya. Masjid. Setelah itu kita akan melanjutkan menambahkan data selanjutnya. Pertama kita tidak labelin dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan data sungai. Kita ke add data. Ke bagian sungai. Sungai yang LN. Oke, kita tambahkan. Kita lakukan cara yang sama seperti yang kita terapkan tadi ke bagian klip sarana ibadah. Maaf. Kita langsung ke view processing, ke klip, masukkan input feature-nya. Kita masukkan sungai. Klip feature-nya kita masukkan ADM karang tengah. Kita browse. Sungai, save. Lalu kita save saja. Datanya sedang berjalan. Oke, langsung kita unchecklist saja bagian sungai yang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat ya sungai-sungainya. Nah, untuk melihat lebih jelas, kita bisa mengganti warna dari sungainya juga. Di sini kita bisa melihat juga label feature. Kita remark. Untuk yang simbologi bisa kita ganti warnanya. Apply. Nah, di sini dia terlihat keterangan dari sungainya. Nah, kita bisa matikan dulu.
dan memberinya yang lain. Oke, sini sungainya juga masih terlihat. Setelah itu datanya dapat kita ekspor. Sebelum itu kita akan menambahkan nama dulu dari sarana ibadahnya. Oke. Kita tambahkan juga daerah administrasinya Karang Tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ekspor. Kita ekspor map. Kita namai dengan map sarana ibadah dan sungai underscore Karang Tengah, nama Niko 072. Save. Nah, setelah selesai kita ketikkan dulu label feature-nya. Sama seperti Karang Tengah, bagian Karang Tengah juga kita matikan dulu. Matikan sementara. Oke. Lalu kita akan ke tahap selanjutnya, kita menambahkan data selanjutnya, yaitu kita menambahkan data agri sawah. Kita add. Nah, kita lakukan tahap yang sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Kita ke geoprocessing, klik, lalu ke agri sawah, masuk ke ADM Karang Tengah. Agri sawah, save. Oke. Maaf, ini NIM harusnya saya tulis 072, tapi saya lupa menulis 072 ya, maaf. Nah, setelah itu kita tinggal unchecklist saja ke bagian agri sawahnya. Lalu bagian agri sawah dapat kita warnai juga dengan warna yang lain dengan cara sama yang seperti sebelumnya, itu dengan properties. Lalu kita ke bagian simbologi. Simbolnya dapat kita ganti warnanya, fill color, hijau mungkin, atau biru muda kali ya. Oke, coba kita apply dulu. Terlihat perbedaan. Nah, sebelumnya kita akan lihat open attribute table-nya terlebih dahulu. Ini open attribute table-nya. Nah, sementara seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke menambahkan data selanjutnya, yaitu data pemukiman. Pemukiman AR, kita add datanya. Sudah masuk. Nah,
Nah, lalu kita akan tahap yang sama seperti tadi, kita klik lagi, kita masukkan pemukiman AR, masukkan juga kembali si data ADM Karang Tengah Niko 072. Lalu kita ganti juga namanya menjadi pemukiman. Lalu kita save. Oke. Nah, untuk data pemukiman juga sudah selesai kita masukkan. Kita unchecklist saja data pemukiman. Nah, untuk kita melihat pemukimannya itu kita bisa men-unchecklist juga agri-sawah. Tidak terlihat terlalu banyak perbedaan sepertinya ya. Nah, mungkin ini kita juga bisa ke properties, atau mungkin kita bisa lihat open attribute table terlebih dahulu. Tidak ada. Kita bisa ke properties, bisa kita ganti ke warna-warna yang lain ya. Oke, coba kita apply. Apakah akan terlihat perbedaan? Terlihat sedikit ya. Lalu selanjutnya kita akan nge-merge atau menggabungkan dua buah data. Kita menuju ke geoprocessing lalu pilih merge. Kita bisa langsung menarik dari sini. Pertama kita memasukkan data pemukiman dan agri sawah yang sudah kita bikin tadi. Kita buat ganti namanya menjadi clip underscore agri sawah permukiman Niko nim agri sawah dan permukiman. Kita save. Sebelumnya kita ganti dulu namanya biar tidak mengulang kesalahan yang sama. Permukiman, kita ganti dengan NIM kita dengan akhiran 072. Kita save. Oke, Merge-nya sedang berjalan. Nah, Merge-nya sudah kelihatan nih. Coba kita unchecklist dulu bagian pemukiman dan agri sawahnya. Nah, kita bisa mengganti warna dari pemukiman dan agri sawah juga. Sama seperti yang tadi caranya, kita ganti warnanya. Oke, coba kita apply. Tapi kita bisa melihat simbolnya terlebih dahulu. Kategoris remarks. Coba kita apply. Oke. Nah, seperti yang terlihat. Lalu kita dapat langsung ke slide. Kita mengekspor datanya terlebih dahulu, ekspor mapnya. Kita namakan dengan map agri sawah dan pemukiman Karang Tengah 072. Oke, save. Setelah di save, kita akan menuju penggunaan dari tools selanjutnya, yaitu dissolve. Nah, dissolve ini kita langsung saja ke geoprocessing. Kita menuju ke menu dissolve, lalu kita input data feature-nya berupa gabungan dari data agri sawah dan
pemukiman tadi. Ini kita masukkan. Nah, ini kita ganti namanya menjadi dissolve. Save. Nah, sebelumnya kita bisa melihat perbedaannya terlebih dahulu. Nanti bagian klipnya ini agrisau dan pemukiman kita bisa open terlebih dahulu. Nah, masih banyak datanya ya. Nah, lalu kita akan dissolve. Nah, data dissolve-nya udah muncul. Kita dapat melihat di open attribute table menjadi satu. Nah, lalu setelah ini kita akan memilih 3 daerah dengan cara kita open attribute table terlebih dahulu. Oh, ini bisa kita matikan terlebih dahulu ya. Dissolve, clip, bisa kita properties, lalu ke bagian ini nama meja benar, udah di apply, kita labelin apply. Oke, sudah. Kita akan langsung memilih 3 daerah dengan cara open attribute table sama seperti yang tadi. Lalu kita pilih 3 daerah. Saya di sini memilih Karangrejo, Kembangan, dan Sumberjo. Kita cari Karangrejo. Kembangan dan Sumberjo. Walah, ini kita ulang. Karangrejo, Kembangan, dan Sumberjo. Di sini sudah. Langsung saja kita lakukan sama seperti tadi. Kita ekspor datanya. Kita ganti dengan format nama ADM. Karena 3 kecamatan sudah kita pilih, kita ganti menjadi 3 daerah saja namanya. Nah, di sini sudah kepilih. Kita dapat men-uncheck list data ADM-nya terlebih dahulu yang sebelumnya. Nah, kita sudah selesai men-uncheck list. Kita bisa cek itu. Oke, di sini kita bisa ganti warna juga. Nama BJ times 12 apply, lalu kategoris apply juga. Nah, setelah itu kita men-checklist setiap data yang sebelumnya tadi.
kita langsung dapat Nah, sebelumnya kita matikan dulu. Nah, ini 3 daerah. Setelah itu kita akan menuju ke menu geoprocessing untuk intersect data. Geoprocessing, kita ke intersect. Lalu kita memilih data ADM dari 3 daerah tadi dengan dissolve agri sawah pemukiman. Oke. Di namanya bisa kita ganti dengan intersect. Save. Oke. Kita tunggu hasilnya sedang di intersect. Nah, setelah itu kita dapat mengganti labelnya menjadi remark. Times 10 apply simbologi apply maaf kita ganti menjadi remark juga, maaf mungkin nama bj. Oke. Nah, di sini kita matikan data-data selain data ADM dan intersect. Intersectnya di sini sudah selesai. Kita tinggal save dengan cara export map. Kita langsung map saja Karang Tengah seperti itu, tiga kelurahan. Save. Nah, ini dia hasilnya. Nah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.